I'll look in on you from time to time, okay, honey? I love you, Grace. I love you too. Gotta go now, honey. Daddy, no. Hey, what's up guys, apa kabar kalian semua? Everything gonna be alright, right? Gimana doi aman, sinyal aman, aplikasi micet aman. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan mengulas sebuah film yang memiliki rating di atas 5 menurut IMDb. Pada video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Armageddon. Film yang dirilis tahun 2013 ini menceritakan tentang manusia yang diambang kepunahan. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di awal scene diperlihatkan bumi pada zaman dinosaurus. Zaman dimana dinosaurus tinggal dan bersegi papap dengan dinosaurus lainnya. Kemudian muncul sekeping batu selebar 6 mil menuju bumi, terbang dengan kecepatan 4000 km per jam, dan menabrak bumi dengan kekuatan 10.000 kali lipat dari kekuatan senjata nuklir. 1 triliun ton tanah dan bebatuan berhamburan ke atmosfer, membentuk selimut debu yang tebal, menutup sinar matahari yang menerangi bumi, dan berlangsung selama ribuan tahun. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, dan kemungkinan akan terjadi lagi. Dan pertanyaannya adalah, kapan? 65 juta tahun berlalu, di mana bumi saat ini ditinggali oleh manusia dan bersedikit gapap antara manusia satu dan yang lainnya. Terlihat seorang astronot sedang membetulkan sebuah satelit NASA yang dipimpin oleh Dr. Truman yang sedang memberikan instruksi kepada astronot tersebut. Saat tengah memberikan instruksi, tiba-tiba saja beberapa serpihan batu asteroid terbang menabrak satelit, astronot, dan kapal milik NASA dan menghancurkan serta menewaskan astronot tersebut. Scene kemudian berlanjut ke kota New York, sebuah kota di Amerika Serikat, di mana TV nasional memberitakan bahwa sebuah asteroid telah menabrak satelit dan menewaskan astronot. Si Udin yang sedang serius menonton berita tersebut lupa bahwa anjingnya terlepas dan menggigit dagangan milik Pak Komar. Udin yang terkejut langsung menghampiri si anjing dan pedagang tersebut. Di tengah adu mulut, tiba-tiba sinyal televisi hilang. Dan secara tiba-tiba, sebuah batu asteroid jatuh tepat di lapak milik Pak Haji Komar, disusul dengan beberapa serpihan batu lainnya. Si Udin dan si anjing yang ketakutan mencoba pergi dan menyelamatkan diri. Kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Dr. Truman dan meminta anak buahnya untuk segera mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian ia menemukan fakta bahwa sebuah batu asteroid sebesar Texas sedang terbang menuju ke arah bumi. Presiden yang mengetahui hal tersebut kemudian bertanya kepada Truman, mengapa batu sebesar itu datang dan tidak kelihatan? Truman kemudian menjawab, itu batu cinta pak, dan cinta itu buta. Kemudian si bapak bertanya, kerusakan apa yang akan dibuat oleh batu tersebut? Truman kemudian menjelaskan ketika batu tersebut menabrak bumi, maka akan terjadi kerusakan total di mana bakteri pun tidak bakal selamat. Wanjir. Berarti virus corona hilang dong. Ya kitanya juga mati goblok. Kemudian seseorang tiba beraduk masuk ke ruangan tersebut dan berkata bahwa batu tersebut akan menabrak bumi dalam waktu 18 hari. Scene kemudian berpindah ke tempat sebuah pengeboran yang dimiliki oleh Harry Stamper. Ia bertanya kepada Chick siapa yang mematikan mesin bor nomor 7 tadi malam. Chick menjawab itu dilakukan oleh EJ yang tak lain adalah karyawannya sendiri. Harry kemudian menghampiri EJ yang baru saja terbangun. Dengan nada kesal, dia bertanya kenapa ente mengoperasikan mesin nomor 7 sang anak. Saat EJ menjelaskan dengan terbata-bata, Harry kemudian menemukan sesuatu yang ganjil. Dia menemukan pakaian dalam wanita. Wede, sopan banget pakaian dalam wanita, kutang atau goblok. Dan mendapati putrinya bernama Grace sedang tidur di atas kasur EJ. Ternyata mereka baru saja melakukan skidi papap. Wow. EJ yang ketakutan karena telah berskidi papap dengan anak bosnya kemudian mencoba melarikan diri karena ia tahu si bos pasti akan membunuhnya. EJ kemudian berkata kepada Harry bahwa dia akan bertanggung jawab dan menikahi putrinya. Dan Harry menjawab bacot. Kembali ke NASA. Truman kemudian merencanakan sebuah rencana di mana ia akan mengebor batu tersebut dan meletakkan sebuah bom dan kemudian meledakkannya sehingga batu tersebut terbelah menjadi dua dan terbang melewati bumi. Ia kemudian menugaskan angkatan udara untuk menjemput Harry Stamper dan meminta bantuannya untuk melakukan rencana tersebut. Sampainya di sana, Truman kemudian menjelaskan kepada Harry bahwa sebuah asteroid sebesar Texas akan menghantam bumi dan menghancurkan semua yang ada di bumi seperti pada zaman dinosaurus. Harry kemudian bertanya pada Truman, ada 6 miliar orang di bumi dan kenapa dia memilih Harry untuk melakukannya? Di sini saya yang menjawab, karena Mang Gunawan sedang ngebor air untuk air musola di kampung saya. Makanya kamu aja udah. Lanjut. Kemudian Truman menjelaskan bahwa dia akan pergi bersama sebuah tim yang sudah disiapkan oleh NASA. Kemudian Harry berkata, Tong, ini ngebor bukan ngebor yang kayak malam Jumat. Ini ngebor batu. Ya terus kumaha, kata Dr. Truman. Harry kemudian memutuskan membawa timnya untuk misi ini, termasuk si AJ. Setelah mereka semua berkumpul, kemudian Harry menjelaskan apa yang pernah dijelaskan oleh Dr. Truman. Semua anak buahnya terkejut dan gak ulang tarik mengetahui asteroid akan datang dan menghancurkan bumi. Mereka semua kemudian melakukan serayang kayak pih
serangkaian tes sebelum pergi ke ruang angkasa. Nah, itu maksudnya. Kamu maunya cuma enaknya aja, cuma yang enak-enak aja kamu mau. Lanjut, pada saat hasil tes keluar, tak ada satupun dari mereka yang memenuhi standar untuk terbang keluar angkasa. Karena waktu yang dimiliki tidak banyak, akhirnya Dr. Truman menyetujui mereka untuk terbang ke luar angkasa. Talk about the wrong stuff. Mereka kemudian mengikuti serangkai simulasi agar ketika di atas sana mereka tidak kaget dengan gravitasi yang tidak ada. Kemudian, Dr. Truman menjelaskan bagaimana cara mereka untuk sampai di atas batu tersebut. Pertama, mereka harus mengunjungi dulu ISS atau International Station Space untuk mengisi bahan bakar. Setelah itu, mereka menuju ke bulan untuk mendapatkan daya gravitasi dorongan agar pesawat mereka dapat berputar mengelilingi bulan dan langsung mendarat di atas ya pokoknya gitulah, muter balik di bulan terus mendarat di atas batu. Intinya mah gitu lah guys ya. Scene berlanjut kepada Harry yang sedang mencari keberadaan sang putri. Ia bertanya kepada Oscar, "Ningali si Grace tuh?" Oscar menjawab, "Grace sama AJ lagi ngehanetkeun badan dina knalpot roket." Panas. Terus dibilang panas kok. Dan benar saja, di sana AJ dan Grace sedang menghangatkan diri dengan cara mereka. Untuk para jomblo, sebaiknya tidak mengikuti adegan ini ya, karena adegan ini harus ada 2 orang. Dan di sini, AJ menepati janjinya bahwa dia akan menikahi Grace setelah dia pulang dari misi tersebut. Aduh, romantis. Kemudian mereka mengikuti simulasi terakhir di mana simulasi ini yang akan memutuskan apakah mereka layak untuk pergi keluar angkasa atau tidak. Pada simulasi ini, sikap AJ yang arogan membuat hasil simulasi dianggap gagal. Harry kemudian mendatangi AJ dan berkata, "Ai maneh teh kunaon? Kamu tuh harus bekerja sama sebagai tim. Kita nggak tahu di luar sana keadaannya seperti apa. Paham tuh?" Oh iya tuh. Harry kemudian berbicara kepada Dr. Truman bahwa anak buahnya di sini merasa tertekan dan dia meminta agar mereka semua diberikan waktu 1 hari untuk menghirup udara bebas di luar sana. Rockhorn kemudian datangi kantor pinjaman online untuk meminjam uang sebesar $100.000. Chick kemudian mendatangi mantan sang istri dan berkata bahwa dia akan melakukan sesuatu yang besar dan kemudian memberikan sesuatu hadiah untuk anaknya. Di tempat lain, Rockhorn dan Max mendatangi hiburan malam untuk sekedar melihat ayam-ayam kampus yang ada di sana. Kemudian mereka didatangi seorang preman dan berkata, "Tong mentang-mentang mana loba duit bro, kabeh hayam kampus dibeakeun." Dan terjadilah kerebutan antara Chick, Max, dan para preman tersebut. Halus. Kemudian satelit NASA mendeteksi bahwa ada 5 asteroid yang sedang terbang menuju ke arah Cina. Kalau gitu corona hilang dong. Kumasya we lah. Kemudian Dr. Truman mulai bingung dan khawatir apabila kejadian ini diketahui oleh seluruh penduduk bumi. Di tempat lain, Grace menemui sang ayah dan meminta maaf apabila selama ini sikapnya durhaka kepada sang bapak dan meminta kepada ayahnya untuk menjaga AJ dan membawanya kembali pulang ke bumi. Presiden akhirnya menjelaskan kepada seluruh dunia bahwa sebuah asteroid sedang terbang menuju bumi dan dapat menghancurkan bumi serta isinya. Kalau begitu, Ngejedog si maneh. Seluruh warga bumi yang mendapati kabar tersebut hanya bisa terdiam dan berdoa semoga saja misi yang dijalankan oleh NASA berhasil dan meteor tersebut tidak jadi menyentuh bumi. Hari peluncuran pun tiba. Sebelum masuk ke dalam pesawat, Harry menemui AJ untuk meminjam korek api bila mana di atas sana nanti dia pengen sebat dulu. Roket yang dinaiki Harry terbang lebih dahulu dan kemudian disusul oleh roket yang dinaiki oleh AJ. Sesampainya di International Station Space, mereka kemudian berencana untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Di sana mereka bertemu dengan Lev, astronot asal Rusia yang sudah di sana selama 8 bulan. Sesuai rencana, mereka kemudian mengisi bahan bakar untuk selanjutnya pergi ke arah bulan.
Saat proses pengisian berlangsung, salah satu selang pengisian bocor dan bisa mengakibatkan keledakan dan bisa menghancurkan seluruh fasilitas International Station Space tersebut. Mereka semua berlari menuju kapal untuk selanjutnya meninggalkan ISS tersebut. ISS tadi teh gampang anjing. Sampainya di belakang bulan, mereka kemudian bersiap untuk selanjutnya memutari bulan dengan menggunakan daya gravitasi yang mendorong mereka dengan kecepatan 1400 mil per jam. Mereka bukan astronot, tentu saja mereka akan merasa kesakitan. Apalagi saya, naik roller coaster depan aja muntah. Setibanya di belakang batu tersebut, mereka dikejutkan oleh ukuran batu yang ternyata, wow, besar sekali. Belum lagi banyak serpihan. Lalu tiba-tiba serpihan-serpihan batu tersebut menabrak kapal EJ dan kemudian sang pilot mengabarkan kepada bumi bahwa Houston, Houston, kami akan jatuh, Mayday, Mayday. Dan pesawat tersebut mendarat dengan keadaan terbalik di atas asteroid tersebut. Sedangkan pesawat yang dinaiki oleh Harry berhasil mendarat dengan selamat. Sebelum turun dari pesawat, mereka menyempatkan diri untuk berdoa kepada teman-temannya agar diterima di sisinya. Amin ya Allah. Di tempat lain ternyata EJ, Leb, dan Bir selamat dari kecelakaan tersebut. Baru juga mau tahlilan. Di tempat pengeboran, Harry menginstruksikan kepada rekan-rekannya bahwa dia hanya memiliki 8 jam untuk dapat mencapai kedalaman 800 kaki. Baru juga mulai, mata bornya udah patah. Di bumi, Dr. Truman dan orang-orang yang ada di NASA merasa kebingungan karena sampai dengan saat ini mereka belum mendapatkan komunikasi apapun dari orang-orang yang ada di luar sana. Pak Dadang kemudian berencana melaporkan keadaan tersebut kepada Presiden. Kita sebut Pak Dadang aja lah ya biar cepet. Di tempat lain, EJ, Leb, dan Bir kemudian menaiki sebuah armadillo untuk menuju ke tempat Harry berada. Di dalam pesawat terjadi keributan kecil. Tak kalah Kolonel Sharp menanyakan perkembangan pengeboran yang dilakukan oleh Harry. Karena terus-terusan ditanya, kemudian Harry menjelaskan bahwa dia baru mengebor 57 kaki. Kolonel lalu melaporkan kepada Houston bahwa pengeboran mendapati masalah. Harry kemudian merebut telepon tersebut dan berkata kepada mereka, "Kalem ya bro, ada Uncle Harry in here, slow down baby." Kemudian Kolonel Sharp merebut telepon tersebut dan mereka berdua kembali cekcok adu mulut hingga muncul sebuah kalimat dari mulut Kolonel Sharp, "Kau dan orang-orangmu adalah kesalahan terbesar dalam sejarah NASA." Melihat keadaan tersebut, Pak Presiden kemudian membuat keputusan yang akan dilaksanakan oleh Sekretaris Presiden yaitu Pak Dadang. Ia diperintahkan oleh Presiden untuk memotong sistem dan menjalankan formasi protokol kedua. Secara garis besar, dia mengambil alih seluruh komando yang ada di NASA saat ini dan berencana meledakkan bom tersebut dari bumi. Dan ternyata rencana ini juga diketahui oleh Kolonel Sharp. Truman menjelaskan kepada Presiden bahwa jika bom itu diledakkan sebelum ada di 800 kaki, maka hal itu akan sia-sia. Asteroid itu akan tetap menghantam bumi. Presiden kemudian memerintahkan Truman untuk memberikan telepon tersebut kepada Pak Dadang. Setelah menutup telepon tersebut, Pak Dadang kemudian berkata pada semua orang di NASA bahwa bom akan diledakkan dalam waktu 30 detik. Not told them yet. That is my father up there. Di atas sana mereka melihat kemudian waktu pada bom tersebut mulai berjalan. Harry bertanya pada kolonel, apa yang mereka lakukan di bumi? Kolonel menjelaskan bahwa bom ini akan diledakkan dari bumi dalam waktu 30 detik. Harry yang bersikeras ingin menyelesaikan pengeboran tersebut berkata pada Kolonel Sharp bahwa dia harus segera mematikan bom tersebut. Kolonel kemudian menodongkan pistol kepada Harry. Kolonel berkata bahwa ini adalah perintah langsung dari Presiden. Di saat lengah, Harry kemudian memukul dan merebut senjata dari Kolonel Sharp dan berkata, "Kenapa kamu ngadaikan orang yang jarak 10.000 mil dari kita?" Dan dia menjelaskan bahwa ia sudah pernah mengebor apapun yang ada di bumi dan kali ini pun dia tidak akan pernah gagal untuk melakukannya. Mendengar hal itu, Chick berkata dalam hati, "Mantep ki bos aing euy." Setelah sadar, Kolonel Sharp dibantu co-pilotnya mulai menjinakkan bom tersebut. Kemudian Harry menelepon warga di bumi bahwa mereka akan menyelesaikan tugas mereka hingga selesai. Kemudian mereka melanjutkan pengeboran. Di saat mereka melanjutkan, pipa pengeboran mereka tersangkut dan meledak hingga mengempaskan armadillo yang dioperasikan oleh Max. Aduh, ya wahai Gusti. Harry yang awalnya teguh dan optimis kemudian meminta Kolonel Sharp untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Dr. Truman. Bad news.
Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Seluruh penduduk di bumi hanya bisa pasrah menunggu kedatangan ajalnya. Keadaan di bumi berubah menjadi kacau. Semua hukum sudah tidak berlaku, yang ada hanya hukum rimba. Dr. Truman kemudian berkata pada para Dang bahwa tak ada cara lain selain meledakannya dari bumi. Mendengar hal itu, Grace langsung emosi dan berkata, "Itu babeh urang di luhur kene." Tiba-tiba saja tanpa diduga, AJ kemudian berhasil menemukan posisi Harry dan astronot lainnya. Mengetahui hal tersebut, Grace yang tadinya jembedut tiba-tiba tersenyum lagi. Nah gitu dong cantik. Hiu. Mereka kemudian mulai mengebor dalam waktu yang tersisa sedikit. Di sini, AJ mengeluarkan skill ngebornya, skill yang sama ketika ia berhadapan dengan Grace. Goblok. Non anjing. AJ akhirnya berhasil menembus kedalaman 800 kaki. Saat sedang meletakkan bom, tiba-tiba saja asteroid tersebut mengalami gempa asteroid maksudnya. Dan kemudian sebuah tebing asteroid tubuh menimpa bom tersebut. Colonel Sap melihat bom tersebut mengalami malfungsi, yang artinya bom tersebut harus diledakkan secara manual, dan yang artinya seseorang harus tinggal dan meledakkan bom tersebut. Mereka semua memutuskan untuk melakukan undian dan menentukan siapa yang akan meledakkan bom tersebut. Dan kemudian ditentukan bahwa AJ lah yang harus tinggal dan meledakkan bom tersebut. Harry kemudian mengantarkan AJ turun ke bawah untuk mendekati bom tersebut. Sesampainya di bawah, AJ kemudian menitipkan pesan pada Harry untuk mengatakan kepada Grace bahwa ia mencintainya. Harry kemudian menarik selang oksigen milik AJ dan menaruhnya kembali ke dalam. Harry berkata kepada AJ bahwa sekarang ini adalah tugasku. Tugasmu adalah menjaga anakku. Waduh, mantap. You take care of yourself. Kemudian Harry melakukan video call dengan putrinya dan berkata, "Hampuranya neng, babeh teu bisa balik. Titip salam untuk Dr. Truman dan Presiden Amerika. Juga buat Mang Oleh yang mohon maaf sampai dengan hari ini saya belum sempat membeli wadadingnya. Bejakeun ka EJ engke, korekna aku dibawa, dah teh pengen sebat dulu sebelum ngebom. Pokona pang nitipkeun salam ka kabeh dulur-dulur bisa aku masihkeun aya lah nyohon di hampura. Tos sakitu babeh bade sebat heula. Assalamualaikum." Setelah itu Colonel Sap mulai menghidupkan pesawat dan pergi dari asteroid tersebut. Thank you, Harry. Kemudian Harry menekan tombol tersebut dan asteroid tersebut pun terbelah menjadi dua sesuai dengan rencana. Mantap. Seluruh warga bumi yang ada di belahan Dema pun termasuk saya merasa bahagia karena dengan berhasilnya mereka melumpuhkan asteroid itu artinya kita masih bisa skidi papap. Cek ini gobok balik anjing. Setelah melihat di bumi, status mereka kini berubah dari warga sipil menjadi seorang pahlawan. Waduh, mantap. Grace kemudian berlari menuju EJ, kemudian memeluk erat sang pujaan hati. Dan kemudian film pun selesai. Ending yang cukup membahagiakan ya untuk si EJ. Dan itulah tadi rangkuman film dari sebuah film yang berjudul The Armageddon. Sayang sekali ya, di sini Kang Hari harus mati. Pesan yang ada di film ini adalah jika kamu berskidi papap dengan anak orang lain, maka kamu sebaiknya bertanggung jawab dan menikahinya sehingga kamu akan jadi seorang pahlawan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya dan salam es teh manis.